Saudara-saudara, mari duduk sejenak. Kita bercakap tentang sebuah kisah lama. Kisah tentang kebesaran dan kejatuhan. Tentang kehancuran dan keajaiban yang terjadi di tanah yang kita pijak ini, tanah Jawa. Kadang, ada hikmah dalam cerita yang tak berakhir bahagia. Dan itulah yang akan kuceritakan hari ini. Sebuah kisah yang akan menggugah hati dan menyentuh jiwa. Dahulu kala, di zaman sebelum manusia menguasai bumi ini, tanah Jawa masih menjadi tempat di mana para dewa, makhluk gaib, dan raksasa berkeliaran. Di sebuah sudut tanah ini, ada seorang raksasa bernama Sang Kuryang. Ia adalah makhluk yang penuh dendam kepada para dewa karena mereka telah menghukum dirinya dan ibunya, Dayang Sumbi, dengan nasib yang kejam. Dayang Sumbi telah menjadi korban cinta terlarang antara manusia dan dewa, dan Sang Kuryang lahir dari persatuan itu, sebuah entitas setengah manusia, setengah raksasa. Sejak kecil, Sang Kuryang tumbuh tanpa mengenal kasih sayang sejati. Ibunya, yang abadi karena anugerah para dewa, terpaksa memisahkan diri darinya setelah ia melakukan kesalahan besar, membunuh anjing kesayangan mereka, Tumang, yang sebenarnya adalah titisan dewa. Sang Kuryang, dalam kebodohannya yang naif, tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Namun, hukuman yang diberikan ibunya membuatnya merasa hancur dan marah. Ia merasa dikhianati oleh ibunya, oleh dewa-dewa, dan bahkan oleh takdir. Maka, Sang Kuryang bersumpah, jika para dewa adalah penguasa langit dan bumi, maka ia akan menjadi penguasa manusia. Ia akan membangun sesuatu yang begitu megah, sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh dewa sekalipun. Dalam hatinya yang penuh dendam, ia memutuskan untuk menantang takdir. Waktu berlalu, dan Sang Kuryang, dengan kekuatannya yang luar biasa, memulai misinya. Ia mendatangi Dayang Sumbi, menyamar sebagai manusia, seorang pemuda tampan dengan pesona yang tak terlukiskan. Ia meminta Dayang Sumbi untuk menikah dengannya, tanpa sang ibu menyadari bahwa ia adalah anaknya sendiri. Namun, ketika Dayang Sumbi melihat tanda bekas luka di kepala pemuda itu, ia menyadari siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapannya. Dengan ketakutan, ia memberi syarat mustahil kepada Sang Kuryang. Ia harus membangun sebuah danau dan perahu raksasa dalam satu malam sebelum matahari terbit. Sang Kuryang, yang merasa tertantang, menerima syarat itu. Ia memanggil pasukan makhluk halus dari gunung-gunung terjauh, dari lembah-lembah terdalam. Mereka bekerja tanpa henti sepanjang malam, menciptakan danau dari aliran sungai besar dan memahat perahu dari batang pohon terbesar yang pernah ada. Ketika Dayang Sumbi melihat pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai, ia panik. Ia tahu, jika Sang Kuryang berhasil, bencana besar akan datang. Sebagai anak yang lahir dari darah dewa dan manusia, Sang Kuryang tidak seharusnya menguasai dunia. Ia melanggar hukum langit. Maka, Dayang Sumbi menggunakan kain sutra putihnya, menggoyangkannya di udara hingga tampak seperti sinar fajar. Para makhluk halus yang membantu Sang Kuryang mengira matahari telah terbit, dan mereka melarikan diri. Namun, di versi cerita ini, saudara-saudara, Sang Kuryang tidak menyerah. Dalam kemarahannya, ia memukulkan perahu raksasa itu ke tanah, dan dari sana lahirlah Gunung Tangkuban Perahu. Tapi kali ini, ia tidak hanya berhenti di situ. Dengan amarah yang membara, ia mengutuk para dewa, menyatukan seluruh kekuatan raksasanya, dan meluncurkan serangan ke langit. Petir menyambar-nyambar, gunung-gunung meletus, dan langit menjadi gelap. Dewa-dewa, yang biasanya angkuh dan tak terkalahkan, mendapati diri mereka kewalahan oleh kekuatan Sang Kuryang. Ia menjadi sesuatu yang bahkan para dewa tak bisa pahami. Makhluk yang terlahir dari cinta terlarang, tetapi memiliki kekuatan yang bahkan melebihi mereka. Dengan tombak raksasanya, ia menghancurkan langit-langit surga, dan para dewa terpaksa melarikan diri ke dunia bawah. Setelah kemenangan itu, dunia berubah. Tanah Jawa, yang dulu subur dan damai, menjadi tempat yang liar dan penuh bahaya. Gunung-gunung terus meletus, mengirimkan lahar ke desa-desa. Sungai-sungai meluap, menghancurkan sawah-sawah. Alam menjadi tak terkendali, karena keseimbangan antara langit, bumi, dan air telah terganggu. Dayang Sumbi, yang menyaksikan semua ini, hanya bisa menangis. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari dendam anaknya. Dendam yang tidak pernah bisa ia redam. Dalam tangisannya, ia berdoa kepada para dewa yang telah terusir. Ia meminta mereka untuk memaafkan anaknya, untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Tetapi, para dewa tidak lagi mendengar doa manusia. Mereka telah dikalahkan, dan mereka menyimpan dendam mereka sendiri. Dunia kini menjadi milik Sang Kuryang. Saudara-saudara, inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Dendam hanya akan membawa kehancuran, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Sang Kuryang mungkin menang melawan dewa, tetapi ia kehilangan kemanusiaannya. Ia menjadi raksasa yang sendirian,
memerintah dunia yang rusak, tanpa ibu, tanpa cinta, tanpa harapan. Dan Gunung Tangkuban Perahu, ia berdiri sebagai pengingat akan apa yang terjadi ketika kekuatan dan dendam melampaui cinta dan pengampunan. Saudara-saudara, ingatlah selalu bahwa dalam hidup ini, kekuatan bukanlah segalanya. Keseimbangan, cinta, dan pengampunan adalah apa yang membuat dunia ini tetap utuh. Jika kau menyimpan dendam, lepaskanlah. Jangan biarkan dendam itu mengubah dirimu menjadi sesuatu yang tidak kau kenali, seperti sang kuryang. Demikianlah cerita ini, untuk kau renungkan. Mari kita berdoa agar dunia ini tetap seimbang, agar kita hidup dalam damai dan kasih sayang.